Halo, bertemu perdana di channel Suara Intuisi ini bersama saya, Bang Benyamin, atau biasa dipanggil Bang Ben. Segala puji syukur bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat bertemu lewat channel ini. Dan terima kasih yang tak terhingga buat teman-teman yang masih setia di channel Suara Intuisi ini. Perkenalkan, saya suami dari Mbak Eva, akan memberikan informasi dan konfirmasi tentang Mbak Eva atau istri saya ini, dan mengenai mengapa channel YouTube ini vakum dalam beberapa bulan. Banyak dari saudara-saudara atau teman-teman sekalian mempertanyakan kemana Mbak Eva. Ada juga yang memberikan ucapan bela sungkawa atas meninggalnya istri saya ini. Pernyataan-pernyataan itu semua benar adanya. Memang istri saya atau Mbak Eva telah pergi mendahului kita akibat terpapar COVID-19. Tepatnya pada tanggal 6 Oktober 2021 setelah dirawat selama 50 hari di rumah sakit. Beliau menghembuskan napasnya yang terakhir. Di sini saya akan sampaikan sedikit riwayat hidup dan kronologis mendiang istri saya atau Mbak Eva. Nama Yosefa Sianatukan. Tempat tanggal lahir Samarinda, 18 Desember 1973. Almarhum adalah anak ke-9 dari 9 bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Yosef Tukan almarhum dan Ibu Yuliana Rika Loing. Menikah dengan saya pada tanggal 5 Mei 1994, dan kami dikaruniai 4 orang anak, 2 putra dan 2 putri. Yang pertama Henry Beneva Christabel, Dendi Beneva Christian, Giovanni Beneva Christine, Maharani Beneva Christiana. Almarhum istri terkasih menderita COVID-19 dan meninggal karena adanya penyakit komorbid atau penyakit bawaannya, jantung, dan riwayat penyakit lainnya. Kronologinya selama terpapar hingga dirawat di rumah sakit hingga meninggalnya akan saya ceritakan sedikit. Masuk rumah sakit pada tanggal 18 Agustus 2021 dan hasil pemeriksaan medis atau PCR dinyatakan positif COVID-19. Pada tanggal 31 Agustus karena kondisinya semakin parah karena ada pembengkakan jantung pada istri, saya mencoba mulai menemanin istri saya ini di ruang isolasi atas izin dan perjanjian dengan tim medis. Saya menemani hingga tanggal 7 September 2021. Setelah pemeriksaan PCR dan dinyatakan negatif COVID-19, kami keluar dari ruang isolasi pada tanggal 7 September, dan Mbak Eva atau istri saya dilanjutkan untuk dirawat di ruang ICU karena walaupun sudah negatif, tapi rupanya paru-parunya sudah terinfeksi dan agak parah. Sempat membaik kondisinya dan dipindahkan ke ruang perawatan selama kurang lebih 14 hari. Tapi pada tanggal 28 September kondisi Mbak Eva atau istri saya memburuk lagi dan kembali masuk di ruang ICU hingga kondisinya semakin memburuk. Pada tanggal
5 Oktober 2021 sore karena akurasi oksigen dalam darah semakin menurun. Maka oleh tim medis mulailah dipasang alat ventilator oksigen, dan pada tanggal 6 Oktober 2021 Mbak Eva atau istri saya terkasih, mama dari 4 anak saya, menghembuskan napasnya yang terakhir tepat di jam 4.25 pagi. Saya sangat kehilangan istri saya tercinta ini yang sudah menemani saya kurang lebih 26 tahun dalam mengarungi hidup berumah tangga kami, baik suka maupun duka. Saya pribadi sangat kehilangan mendiang istri saya ini. Saya pernah kehilangan kakak saya, adik saya, ayah saya. Tapi kehilangan istri, pasangan hidup saya ini sangat berat. Dan mungkin mendiang istri saya tidak akan terlupakan oleh saya hingga akhir hidup saya. Istri saya ini adalah istri tipe pejuang dalam rumah tangga. Sejak berkenalan dengan saya pada tahun 1992, beliau sudah menjadi penyiar radio di radio swasta hingga kami menikah di tahun 1994. Dia masih menjadi penyiar. Hal ini sangat membantu perekonomian kami karena saya sendiri adalah seorang pegawai negeri sipil yang saat itu gaji saya pas-pasan untuk kehidupan sehari-hari. Tahun 2006 beliau mulai mengajar di SD swasta yang ada di kota kami hingga melanjutkan pendidikan S1 di PTN tahun 2009. Hingga pada tahun 2013 istri saya menyelesaikan pendidikan S1-nya di PTN jurusan pendidikan. Pada tahun 2015 beliau berhenti mengajar dan kembali menjadi penyiar di radio swasta hingga tahun 2020. Pada tahun 2020 beliau mencoba membuat YouTube pembacaan kartu tarot dengan channel Suara Intuisi hingga akhir hidupnya. Pada tanggal 14 November 2021 kemarin, genap 40 hari kepergian almarhum. Saya mencoba kuat untuk memberikan informasi dan konfirmasi mengenai istri saya kepada teman-teman, saudara-saudari di channel YouTube ini. Karena bagaimanapun juga hal ini harus saya sampaikan mengingat banyaknya pertanyaan mengenai keberadaan dan kabar istri saya ini. Pesan saya untuk yang memiliki pasangan hidup, renungkanlah, hargai pasanganmu selagi ada. Cepat atau lambat, perpisahan ini pasti terjadi. Entah siapa yang akan lebih dulu pergi, entah aku, entah kamu, entah kita berdua. Waktu bersama tak mungkin diciptakan kalau tidak untuk dinikmati, saling menyayangi, saling mengingatkan,
saling menjaga. Walaupun bersama tak mungkin diciptakan kalau tidak untuk dinikmati. Jangan sampai kebersamaan rusak karena ego, karena hal lain yang mungkin tidak lebih penting, karena ketidaksadaran bahwa waktu bersama mungkin saja berakhir sewaktu-waktu. Kadang dan seringkali terjadi penyesalan hadir saat semuanya sudah berakhir. Sebelum ada penyesalan, saat masih mungkin ada waktu, ini saatnya memperbaiki segalanya. Lebih mencintai orang-orang yang hadir di dalam kehidupan, lebih menghargai, lebih mementingkan. Karena bukan sebuah kebetulan aku dan kamu dipertemukan, dan bukan suatu kebetulan juga jika saatnya sudah tiba aku dan kamu dipisahkan. Gadget bisa mendekatkan yang jauh, namun bisa juga menjauhkan yang dekat. Gunakanlah dengan baik. Demikian konfirmasi dan informasi saya. Saya atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini dalam berbicara dan berucap ada kata-kata Mbak Eva atau istri saya ini ada yang membuat saudara-saudari atau teman-teman sekalian di channel ini ada yang sakit hati. Sekali lagi saya bermohon maaf, dan saya berharap channel ini masih akan terus berlanjut. Kedepannya semakin baik bersama saya dengan versi lain, dan saya akan mencoba dengan referensi membaca prediksi zodiak, baik itu bulanan, mingguan, atau harian. Dan semoga teman-teman dan saudara-saudari di channel ini tidak menjauh dan malah semakin merapat, dan channel ini semakin berkembang dengan baik. Demikian pernyataan saya dan informasi yang saya berikan. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati saudara-saudari dan teman-teman sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.